Shalom, selamat malam saudaraku. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan judul tindakan-tindakan yang tidak berguna. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 19. Firman Tuhan berkata, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atas rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Saudara, Lukas senang akan cerita-cerita tentang Yesus yang menunjukkan sampai orang mengambil jalan yang keterlaluan guna mendapat perhatian Yesus. Kisah membongkar atap ada persamaannya dengan kisah Sakeus memanjat pohon ara. Pada kunjungan saya ke salah satu negara Afrika, saya perlu menjumpai menteri negara itu untuk menanyakan kemungkinan membuka siaran udara. Dengan cara polos dan percaya, saya pergi ke kantornya dan minta bertemu dengan beliau. Saya tidak menyadari adanya beberapa tingkat birokrasi yang ada di bawahnya. Sudahkah Bapak mengadakan perjanjian? Belum. Itulah yang kumaksud. Sudahkah Bapak memasukkan surat permohonan? Tidak, yang perlu hanya perjanjian saja. Tetapi Bapak harus mengajukan permohonan dulu. Setelah beberapa jam membujuk dan memohon, melewati tingkat-tingkat birokrasi yang membosankan dalam departemen itu, akhirnya disetujuilah satu perjanjian pertemuan. Ia harus menunggu sehari lagi, bukan karena terlambat membongkar atap. Dapatkah saudara membayangkan abu, serangga, dan kotoran yang berterbangan sehingga orang banyak terpaksa menyingkir sebentar? Dengan demikian, ada tempat menurunkan tempat tidur dari atap itu? Mungkin juga Lukas itu suka berhumor. Namun, Lukas telah berhasil mengemukakan maksudnya. Pengampunan dan kesembuhan sumbernya hanya satu. Janganlah gentar mendekati sumber itu. Keadaan keperluan rohani kita yang sehari-hari itu kadang-kadang menawarkan hati kita untuk mendekati sumber penyembuhan dan pengampunan itu. Tiap hari Paulus mati guna mempertahankan hubungannya dengan Yesus. Janganlah atap kecongkakan, kebimbangan, ketawaran hati menghalangi kita menemui Yesus. Jangan pula kita memendam keperluan kita dengan berlagak serba cukup, dalih-dalih, atau merasa benar sendiri. Saudara, jadi pada hari ini juga, marilah kita membuangkan tindakan-tindakan yang tidak berguna agar kita dapat memasrahkan diri kita di kaki Yesus, orang yang dalam kisah itu menunjukkan jalan. Usahanya itu bukan hanya berharga. Itulah satu-satunya jalan. Dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 66 dituliskan bahwa setiap pagi serahkanlah dirimu kepada Allah buat pagi hari. Serahkanlah segala rencanamu kepadanya untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan sebagaimana yang dilakukannya. Demikianlah renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada malam hari ini. Mengajarkan kepada kami untuk meninggalkan tindakan-tindakan yang tidak berguna. Kesombongan, kebimbangan, ketawar hati kami untuk menemui Yesus. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk menjadikan Tuhan yang utama, mendekatkan hati kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan
dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.